Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang cantik-cantik, yang semangat-semangat. Tuhan Yesus memberkati dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaannya, kiranya makin cantik, makin luar biasa, makin semangat melayani Tuhan, dan semakin setia di dalam beribadah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, memberikan kita kesehatan dan kasih karunia. Mari saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Namun sebelumnya kita akan mengangkat beberapa pujian untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, dan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena kasih Tuhan terlalu indah di dalam kehidupan kita. Karena momen ini masih suasana momen-momen Paskah, kendati pun sudah berlalu, namun hari ini juga momen Paskah itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Refrain. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat kembali dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan, sekali lagi, syukur terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya kita akan mengawali lebih dahulu dengan doa. Mari bersama dengan saya berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sampai pada sore hari ini juga
kami masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan, keluarga yang baik, napas kehidupan, kesehatan yang prima. Itu semua adalah anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan juga sebentar lagi juga kami bisa menerima firman Tuhan, belajar Alkitab, kitab suci yang begitu sangat agung dan mulia, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan juga akan menolong kami ketika kami mempelajari kitab suci ini, kiranya bisa mengubahkan karakter kehidupan kami, dan kami juga bisa menjadi guru-guru bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian kita kembali. Kita akan menyembah Tuhan dengan mengatakan kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi. Sungguh tiada kasih seperti ini, kasih seperti ini. Amin. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bait yang kedua. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih Tuhan tiada duanya, saudara-saudara sekalian, karena Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita sudah mengasihi Tuhan, namun Tuhan sejatinya mengasihi kita bahkan ketika kita masih menjadi seteru atau menjadi musuh bagi Allah. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan tiada duanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita dan kita akan mendengarkan penjabaran dari firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita bersama-sama. Untuk sebab itu kita akan naikkan satu pujian, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku.
jauh ke dalam jubir laut. Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut. Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita akan bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari akan kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah meyakini dan kami mempercayai sesungguh-sungguhnya Tuhan sudah membuang segala dosa kami, bahkan sudah melupakan segenap dosa dan kesalahan kami. Kami sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Melalui pengorbanan Kristus dan kebangkitannya, kami semua juga mati atas dosa-dosa kami, dan kami bangkit sebagai kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan membahas perihal tentang kematian ataupun kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya pembelajaran ini dapat menambah iman kami, karena iman yang disertai dengan bukti lebih kuat daripada iman tanpa bukti. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami akan menyelidiki bukti-bukti dari kematian kebangkitan Yesus Kristus dari Alkitab itu sendiri, dan kami juga akan membahas bukti-bukti kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari luar Alkitab, yang sebuah sejarah yang tidak terbantahkan lagi, sehingga iman kami adalah iman yang kokoh berdasarkan bukti-bukti yang real. Terima kasih Bapa di surga, inilah segenap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan.
Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang senantiasa semangat, saya ucapkan shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya segala kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama. Baik hari ini kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya pembelajaran PA kita hari ini adalah terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 dan seterusnya. Itu memang sudah saya persiapkan Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana ketika orang berkata, jikalau engkau disuruh berjalan beberapa mil, kamu berjalan aja lebih daripada itu. Jadi artinya kasih yang begitu sangat dalam. Itu yang sudah saya pelajari. Dan firman Tuhan ibadah PA ini sebenarnya sudah saya persiapkan. Namun entah mengapa hati saya tergugah saudara-saudara ketika mendengarkan ibadah raya yang sudah kita selenggarakan minggu kemarin saudara-saudara. Sehingga saya tergugah hati ingin menyeringkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ibadah PA atau jadwal ibadah PA. Namun kita fleksibel aja saudara-saudara sekalian, itulah gunanya ibadah PA. Ada sesuatu yang memang dirasa untuk penting disampaikan, kita bisa beralih topik dan nanti kita akan kembali ke teks itu juga saudara-saudara sekalian. Entah mengapa hati saya tergugah untuk hal-hal itu. Nah saudara-saudara sekalian, jikalau kita masih mengingat penjabaran firman Tuhan di minggu kemarin saudara-saudara, bahwasanya Bapak Arnold sedang menjelaskan bukti-bukti internal atas kematian dan kebangkitan Yesus. Apa itu bukti internal Daud? Bukti internal itu adalah bukti yang ada di dalam Alkitab. Itu adalah bukti internal tuh. Jadi Bapak beliau itu sedang menjelaskan, bahwa Yesus itu bukti kematian dan kebangkitannya itu telah dinubuatkan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak zaman Musa sudah dinubuatkan perihal tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu artinya bukti internal yang ada di dalam Alkitab. Dibuktikan tuh. Musa sudah menubuatkan. Raja Daud bahkan sudah menubuatkan perihal tentang bagaimana caranya Yesus disalibkan. Dipaku tangannya, jubahnya dibagi-bagikan, dibuang undi. Padahal pada zaman Yesus belum ada sistem hukuman penyalipan saudara-saudara. Namun Raja Daud sudah menubuatkan hal itu. Jadi itu adalah bukti-bukti internal perihal tentang kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Dan juga kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini dijelaskan bahwasanya juga ada para martir, bahwasanya telah dimateraikan seluruh kesaksian ini. Kita sudah mendengarkan itu begitu sangat dalam. Nah saya mengambil sebuah jalan yang berbeda. Saya tidak akan berfokus kepada bukti-bukti internal saudara-saudara. Karena apa? Bukti-bukti internal itu jelas untuk membangun iman kita, jelas itu. Itu penting sekali dan itu sangat luar biasa dijabarkan. Namun saya akan menjabarkan bukti-bukti eksternal. Apa itu bukti-bukti eksternal Daud? Bukti-bukti di luar Alkitab. Apa itu contohnya bukti-bukti di luar Alkitab? Bisa saja itu sejarah-sejarah para rabi-rabi, bisa saja itu dari Talmud, bisa saja itu dari sejarah Romawi, bisa saja itu dari sejarah orang-orang Syria. Dan itu berguna untuk kita Bapak Ibu. Mengapa saya katakan berguna? Karena bagi orang di luar iman Kristen saudara-saudara, tidak peduli dia bukti internal. Iya kan? Misalnya kita mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita jelaskan, dari kitab Mazmur, dari kitab Musa, 5 kitab Musa, dari kitab Maleakhi, dari kitab Nabi Mika. Mereka tidak mempercayai bukti internal itu. Kan begitu kan? Wong mereka tidak percaya Alkitab itu sendiri. Nah sehingga bagaimana dengan kita? Apakah kita langsung putus asa akan hal itu? No, makanya saya mengambil bukti yang lain, yaitu bukti eksternal bagi orang-orang yang di luar iman Kristen. Bukan berarti bukti internal tidak penting, enggak. Itu sangat penting bagi kita. Namun saya ingin melengkapi khotbah yang kemarin itu dengan sebuah bukti yang lebih koheren lagi untuk menyempurnakan hal itu semua saudara-saudara. Sehingga kita diperbekali bukti internal dan juga bukti eksternal. Baik itu orang non-Kristen bertanya, kita bisa menjawab, atau orang Kristen juga bertanya, kita bisa menjawab. Itulah gunanya ibadah PA ini saudara-saudara sekalian. Oke, hari ini saudara-saudara kita akan membahas isu-isu seputar kematian Yesus lebih dahulu di poin yang pertama. Yang kedua isu-isu tentang kebangkitan Yesus Kristus di poin yang kedua. Oke, kita akan masuk saudara-saudara ya. Nah, saya akan mengambil sebuah statement dahulu dari seorang bapak teolog itu.
Jadi bapak teolog itu namanya John Stott itu. Itu begitu sangat terkenal tuh. Bahkan seluruh sistem berpikir orang teolog sebenarnya dipopulerkan oleh John Stott itu. Nah, John Stott ini berkata demikian. Iman tanpa bukti itu lemah, tapi iman yang disertai bukti itu tidak terbantahkan. Mengapa begitu? Misalnya seperti ini. Saya mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun tidak ada bukti-buktinya. Bukti-bukti yang saya paparkan itu hanyalah bukti-bukti internal itu contohnya kan. Jikalau yang bertanya itu seorang Kristen, otomatis itu bisa aja berjalan komunikasinya dengan baik. Namun jikalau itu non-Kristen, tentu itu tidak sebuah solusi yang terbaik itu. Tentu kita harus bukti-bukti eksternal yang seluruh khalayak ramai bisa mengetahui kebenarannya. Seperti itu saudara-saudara. Nah jikalau kita juga melihat di pengadilan-pengadilan seperti itu saudara-saudara ya. Di pengadilan-pengadilan ada bukti-bukti yang koheren tuh. Ada bukti-bukti yang faktual, ada bukti-bukti yang historis itu. Jadi bukan hanya diadili berdasarkan saksi, nggak bisa. Saksi itu sendiri enggak. Jikalau kita melihat Irjen itu kan, ada bukti-bukti yang faktual tuh. Oh, ternyata ada ciri-cirinya, ternyata ada saksinya, ada justice collaboration itu. Yaitu bagaimana ada orang yang mengungkapkan sebuah kebenaran. Jadi berdasarkan bukti-bukti itu, maka akan semakin kuatlah argumentasi atau keputusan hakim. Kan begitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi. Untuk iman itu, jikalau iman tanpa bukti, itu akan lemah tuh. Namun iman dengan bukti-bukti itu menjadikan iman itu menjadi iman yang tidak terbantahkan. Itu dulu pendahuluan untuk kita semua. Nah hari ini kita akan membahas apakah Yesus benar-benar mati itu. Adakah bukti-bukti yang terpercaya mengenai kematian Yesus? Atau jika Yesus mati, apakah itu berarti Allah mati? Nah ini yang kita akan bahas di poin yang pertama ini saudara-saudara sekalian. Karena begini saudara-saudara, banyak orang berkata kan di luar sana, Yesus itu nggak benar-benar mati. Dia itu diangkat itu, diserupakan dengan Yudas Iskariot itu. Ada, dan bahkan bukan hanya ucapan tuh saudara-saudara. Bahkan itu dituliskan itu saudara-saudara. Ada bukunya itu. Dan Bapak Ibu pasti tahu apa yang saya maksud. Nah bagaimana kita memberikan argumentasi untuk hal itu. Nggak boleh kita berkata, nggak usah ditawab, imani saja, nggak usah banyak nanya. Nggak bisa gitu lagi. Ini zaman yang sangat-sangat modern. Kita harus memberikan argumentasi. Karena Alkitab juga menjelaskan kepada kita pentingnya memberikan penjelasan bagi iman kita. Kita tentu tidak membela Tuhan, namun kita membela iman yang ada dalam diri kita. Dan itu sudah diteladankan oleh Stefanus, itu sudah diteladankan oleh Rasul Paulus, itu sudah diteladankan oleh Petrus. Dan bahkan seluruh rasul-rasul itu memberikan pertanggungjawaban iman kepada orang-orang yang di luar saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang ingin saya berikan juga, semangat itu sendiri yang ingin saya transfer bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat Rasul dan semangat para Nabi itu. Oke, sekarang kita akan masuk saudara-saudara sekalian. Nah, ada 3 agama Semitik di dunia ini saudara. Agama Semitik maksudnya adalah agama Abrahamik itu. Yang satu ujung tuh, satu sumber tuh istilahnya saudara-saudara. Yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Itu agama Semitik namanya. Kita dari sumber yang sama, baik agama Islam, orang yang kita kasihi, itu tetap mempercayai bahwa Abraham adalah bapak iman mereka, seperti itu. Dan Allah Abraham itu juga yang disembah mereka. Kristen juga demikian, sehingga Yahudi, kekristenan, dan juga teman kita, orang Muslim, merupakan sebuah sumber yang sama. Dia berasal dari sumber yang sama, saudara-saudara sekalian. Namun ternyata pada realitanya, pada actionnya, seluruh agama Semitik ini berbeda-beda di dalam memahami tentang kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus bagi orang Yahudi itu dipercayai oleh orang Yahudi saudara-saudara sebagai original audience. Mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus betul-betul mati di kayu salib. Namun ternyata teman kita yang di seberang itu tidak mempercayai. Namun Kristen mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Orang Yahudi ternyata saudara-saudara tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Yes, orang Yahudi tidak mempercayai akan kebangkitan Yesus Kristus. Teman kita di seberang juga tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Dan kekristenan ternyata mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah inilah yang akan saya suguhkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami perbedaan ini? Oh, orang Yahudi, agama Yahudi mempercayai kematiannya, namun tidak mempercayai kebangkitannya. Oh, orang Muslim ternyata
tidak mempercayai kebangkitan ataupun kematian Yesus. Namun kita Kristen mempercayai kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Nah, kita akan jawab itu bersama-sama dengan seluruh argumentasi-argumentasi yang terpercaya, saudara-saudara. Nah, mengapa teman seiman, teman di luar iman kita, saudara-saudara, atau teman sahabat kita, kalangan orang muslim tidak mempercayai? Karena memang ada sebuah teks di kitab mereka. Saya tidak sedang ingin menyinggung agama mereka, enggak. Saya hanya sedang ingin berapologetika, karena apologetika itu adalah tugas para hamba Tuhan, bukan tugas orang lain. Tugas kita semua tuh. Saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Saya hanya berapologetika terhadap orang-orang yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen. Jadi saya tidak ingin menggugah mereka. Berapologetika istilahnya, mempertanggungjawabkan iman tuh. Nah, ternyata bagi pengajaran teman kita yang di seberang tuh menganggap memang bahwasanya Yesus itu diangkat ke surga dan digantikan oleh seseorang. Penafsirannya tentu panjang lebar, dan ini pun masih menjadi ambigu sampai hari ini. Ambigu itu dua arah maksudnya, saudara-saudara. Ada beberapa ulama yang mempercayai bahwa Yesus ternyata memang betul-betul disalibkan. Namun kebanyakan ternyata para ulama itu tidak mempercayai akan kebangkitan ataupun kematian Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah beberapa teks dari mereka yang tidak mempercaya akan kematian Yesus Kristus, saudara-saudara. Diserupakan, kita mau tanya itu. Diserupakan kan? Diserupakan sama siapa? Kan kita mau tanya. Kapan diserupakan? Jikalau diserupakan, siapa saksinya yang bisa melihat diserupakan itu? Kan kalau kita memvisualisasikan kita di situ, oh kita bayangkan Yesus disalib tuh kan. Kita coba memvisualisasikannya. Tiba-tiba celing gitu, diserupakan. Terus Yudas tiba-tiba hilang gitu. Terus saksi itu wow gitu. Kan ini sesuatu yang tidak ada penjelasan tuh kan gitu. Dan juga tidak ada teks yang mendukung atau sejarawan-sejarawan Yahudi yang mencatat akan hal-hal itu, saudara-saudara. Nah, sehingga itu bisa menjadi apologetika bagi kita, pertanggungjawaban iman kepada kita. Nanti saya akan lanjutkan untuk teks ini, saudara-saudara. Namun itu dulu sebagai pendahuluan. Nah, namun sejarah Yahudi, saudara, itu mempercayai akan kematian Yesus Kristus. Josephus itu, saudara, ada namanya Josephus. Dia hidup kira-kira tahun 35 Masehi sampai dengan tahun 100 Masehi. Masih sejaman dengan Yesus Kristus. Seorang sejarawan Yahudi, saudara-saudara sekalian. Dia bukan orang Kristen, dia bukan pengikut Kristus, namun dia merupakan sejarawan Yahudi yang sangat terkenal. Jikalau di Indonesia, dia ibaratnya seperti Bambang Nursena lah. Atau seperti Romo Magnis Suseno. Bapak Ibu tahu Romo Magnis Suseno? Seorang budayawan, seorang filsuf, seorang sejarawan yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul sangat terkenal, kredibel itu. Nah, Josephus ini yang sejaman dengan Yesus Kristus, itu jelas menjelaskan bahwa Yesus itu betul-betul mati di kayu salib. Dia mengatakan demikian, saudara, di dalam tulisannya. Ini Bapak Ibu masih bisa cek itu di Google itu. Tulisannya lengkap sampai sekarang. Dia berkata demikian. Dan ketika Pilatus karena suatu tuduhan yang dibuat oleh orang-orang terkemuka di antara kita mengutuknya ke kayu salib. Pilatus itu mengutuk Yesus ke kayu salib. Maksudnya demikian. Mereka yang telah mencintainya sebelumnya tidak berhenti melakukannya. Nah, ini merupakan bukti eksternal tuh. Jadi bukti internalnya tentu banyak sekali sudah dijelaskan minggu kemarin itu. Namun saya ingin memberikan bukti eksternalnya tuh. Ada seorang sejarawan, bukan pengikut Yesus, bukan agama Kristen, seorang sejarawan Yahudi itu. Jadi ini bukan sebuah kerjasama ibaratnya, saudara-saudara. Ini bukan kerjasama. Seorang sejarawan itu dia betul-betul jujur. Sehingga ini merupakan bukti yang sangat kredibel tuh untuk membuktikan kematian Yesus di kayu salib. Kenapa saya harus membuktikan kematian Yesus di kayu salib, saudara-saudara? Karena itu sudah dinubuatkan. Jikalau itu tidak terbukti, maka otomatis sia-sialah iman kita. Kan begitu, pokok poinnya itu kan seperti itu, saudara. Makanya saya membuktikan secara internal juga sebagai eksternal juga, sejarawan Yahudi. Oke, selanjutnya sumber Kristen jelas untuk membuktikan itu. Kita bisa lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23. Ini adalah bukti internal, saudara-saudara. Demikian, ia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Jadi ada bukti eksternal tadi dari Josephus, ada bukti internal juga dalam Kisah Para Rasul.
Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi yang sudah kemarin kita pelajari, itu juga buntu internalnya banyak. Dari kitab Musa juga, dari kitab Mika, dari kitab Yesaya, Yeremia, semua bukti-bukti internalnya sangat-sangat kuat, saudara-saudara sekalian. Oke, nah teks Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus betul-betul mati sebagai manusia itu ada di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15, saudara-saudara. Jadi saya tetap mengambil teks-teks Alkitab bukti internalnya untuk mendukung bukti eksternalnya, saudara-saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan sebab kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, di kalangan kita nggak apa-apa di kalangan kita. Namun itu sedikit rancu di dalam studi akademis, saudara-saudara. Jadi mungkin kan, mari kita memperingati hari kematian. Oke, di sini nggak apa-apa, no problem, itu semua. Namun seyogianya itu baiknya tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena teks Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus mati seperti itu, saudara-saudara ya. Ini rancu sekali, karena ketika didengarkan orang, mereka memperingati Tuhan mati, kan gitu kan. Tapi dari kita memang nggak menganggap seperti itu. Tapi orang lain yang mendengar, orang awam, akan berpikir seperti itu. Jadi tempatkanlah kita sebagai orang lain lebih dahulu. Jadi itu sebagai edukasi bagi kita hari ini. Supaya lebih apa ya? Supaya lebih kelihatan berpendidikan lah, kita katakan demikianlah. Tanda petik ya. Jadi kematian Yesus Kristus sebagai manusia. Begitu saja saudara-saudara. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi jelas, kematian Yesus Kristus bukan kematiannya sebagai Tuhan, enggak. Namun kematiannya sebagai manusia. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 juga dikatakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas, ayat Alkitab sangat-sangat jelas menjelaskan kematiannya sebagai manusia. Sebagai manusia, ada banyak lagi teks. Sehingga ini menjadi edukasi bagi kita, Tuhan itu tidak mati, namun manusia Yesuslah yang mati. Begini, saya buat sederhananya Bapak Ibu. Oh Tuhan itu 100% Allah, 100% manusia, kan begitu kan? Saya ibaratkan, buat sederhananya begini. Allah itu kan roh Bapak Ibu Saudara ya. Ini sederhananya tuh untuk memahami itu semua. Allah itu roh, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipegang tuh. Allah itu kan roh adanya. Nah, Allah itu menambahkan di dalam dirinya daging. Kenosis istilahnya tuh. Jadi yang ditambahkan ke dalam diri Allah daging tuh. Yang ditambahkan ke dalam diri Allah daging tuh. Allahnya tetap ada enggak? Ada, karena Allah menambahkan ke dalam dirinya daging gitu loh. Jadi yang mati itu dagingnya, bukan Allahnya. Nah, kira-kira dapat saudara-saudara ya, udah mulai kuat ya iman kita tuh. Jadi Allah menambahkan di dalam dirinya daging. Itu terjemahan aslinya seperti itu saudara-saudara. Ingat, Allah tidak menjelma menjadi manusia. Itu sebuah definisi yang kurang tepat saya katakan. Oh Daud kok kritis sekali sih? Ya memang begitulah saudara-saudara. Masa sih nggak mau sempurna untuk firman Tuhan kan gitu kan? Kerja aja kita sempurna kok, detail gitu kerjanya kan? Masa sih untuk menyelidiki firman Tuhan kita nggak mau sedetail itu kan? Padahal firman Tuhan untuk keselamatan loh. Makanya saya bukan kritis-kritis enggak, namun karena ini firman Tuhan sebisa mungkin harus memang sebenar-benarnya. Allah tidak menjelma menjadi manusia. Menjelma itu apa sih saudara-saudara? Jika ini adalah kucing gitu kan, menjelma menjadi tikus. Kucingnya ada enggak? Kalau kucing menjelma jadi tikus, kucingnya ada? Enggak, karena kucingnya sudah menjadi tikus. Oke, nah itu menjelma. Namun Alkitab tidak menggunakan kata menjelma Bapak Ibu. Inkarnasi. Artinya menambahkan di dalam dirinya daging. Allah menambahkan di dalam dirinya daging. Allahnya ada enggak? Ada, oke kan, jelas kan? Jadi begitu sangat simpel sebenarnya saudara-saudara. Jadi yang mati itu adalah dagingnya. Daging yang ditambahkan itu yang mati. Allahnya itu tetap ada, kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Tadi kan di kelas, saya baru ngajar tuh di kelas. Ada kami merayakan ibadah Paskah, baru saja, ramai sekali. Ada seorang anak kecil yang baru kelas 2 SD, saudara-saudara. Dia sebenarnya orang Buddhis, dia Buddhis. Tapi saya mengajarkan kekristenan kepada dia karena ada agama Konghucu, Katolik, Buddhis, Hindu. Itu dikasihkan aku.
Namun pelajarannya tetap Kristen seperti itu. Namun Muslim sendiri. Nah, dia ini berkata kepada saya, Kak Daud, kita kan memperingati Paskah nih. Kan Yesus itu Tuhan. Loh, kok Yesus mati? Ayo. Itu betul-betul ditanyakan sama baru aja loh. Baru tadi kami merayakan Paskah. Wow, begitu. Bagaimana kalau itu ditanyakan kepada kita tanpa edukasi yang begini kan? Gak usah banyak nanya, imani saja gitu. Kan nggak jadi berkat kita. Namun karena edukasi ini kan, oh ternyata yang mati itu adalah dagingnya tuh, bukan Allahnya. Allahnya hidup selama-lamanya. Dia Bapak Ibu ini sungguhan. Oh gitu, tapak gitu. Wih, senang sekali rasanya. Kendati pun dia masih Buddhis sampai sekarang. Jadi itulah gejolak kita. Itulah dinamika kehidupan yang sangat modern ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada bahkan juga anak kelas 3 barusan tanya tuh lagi. Kak Daud, apa arti pedang bermata dua? Wih, keren kan? Begitu jeniusnya. Bagaimana kita para ibu-ibu pernah bertanya seperti itu? Apa arti pedang bermata dua, Kak Daud katanya? Saya jelaskan, oh pedang bermata dua itu firman Tuhan. Artinya ketika ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan, ayo kita jangan berdusta, ayo kita rajin beribadah. Seyogianya, sebenar-benarnya, sebelumnya harus dilakukan lebih dahulu oleh orang yang menyampaikan itu. Jadi bisa menegur ke sana dan menegur kepada diri sendiri. Oh gitu ya Kak Daud, senang rasanya gitu. Nah itulah begitu berkembangnya pemikiran-pemikiran anak-anak zaman sekarang saudara-saudara. Makanya saya tergerak untuk menyampaikan mungkin poin-poin kritis dari kitab suci. Jangan anti, apapun pertanyaan dari kitab suci, dari orang-orang di luar sana, kita harus memberi jawab akan hal itu. Karena itulah perkembangan dunia di zaman yang sekarang saudara-saudara. Nah kita bisa melihat bukti kealahannya saudara. Yesus mengalahkan kematian. Yes. Yesus melakukan berbagai mujizat dengan kuasanya sendiri. Yesus mengajarkan bahwa dirinya Allah lewat pengajarannya, ego eimi. Namun ternyata ada sisi kemanusiaannya. Lapar dianya, haus dianya, menangis dianya, takut dianya, marah dianya, sedih, dicobai, belajar Taurat dianya. Nah kita bisa melihat dikotomi dari Yesus. Satu dikotomi yang pertama adalah bagaimana dia posisinya, atributnya sebagai Allah, namun juga dia sebagai manusia tuh saudara-saudara sekalian. Bukti kealahannya banyak. Tidak ada seorang nabi saudara-saudara yang mengatakan aku mengampuni dosamu loh ya. Nggak ada. Hanya Yesus tuh yang bisa mengatakan demikian. Dan dia adalah bukti kealahannya tuh. Dan tidak ada satu orang pun nabi sepanjang sejarah manusia mengatakan sebelum Abraham ada aku telah ada. Nggak ada. Jadi inilah bukti-bukti kealahannya. Enggak ada satu orang pun nabi yang mengatakan, aku adalah alfa dan omega. Tuh. Nah itu adalah bukti kealahannya. Enggak perlu diragukan lagi. Namun memang tidak bisa kita pungkiri. Kemanusiaannya lapar, haus, sedih, belajar. Itulah yang meninggal itu Bapak Ibu. Itulah yang mati itu. Oke, ini kiranya menjadi perbekalan bagi kita semua. Nah, ini adalah perkataan Josephus juga saudara-saudara sekalian yang lebih lagi. Kan Josephus itu menuliskan beberapa bagian itu perihal tentang kematian Yesus di kayu salib. Ini juga teks yang lain. Josephus berkata demikian. Ketika Pilatus mendengarkan dia, Yesus, dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara kami, kata Josephus, telah mengutuk dia untuk disalibkan. Tadi di teks yang pertama tadi Josephus mengatakan, oh Pontius Pilatus itu telah mengutuk dia di kayu salib. Josephus juga menambahkan di dalam buku-bukunya yang lain. Jelas saudara-saudara sekalian. Josephus itu kira-kira 37 sampai 100 tahun Masehi. Nah saudara-saudara, Yesus itu jikalau kita indikasikan hidup dianya kira-kira tahun 3 sebelum Masehi, karena kebanyakan ahli sejarah berpendapat demikian. Berarti kira-kira Yesus meninggal kira-kira tahun 30 sampai tahun 35 Masehi itu. Nah sementara Yosefus hidup tahun 37 sampai tahun 100. Masih satu zaman Yosefus dengan Yesus Kristus tuh. Bahkan Yosefus masih satu zaman dengan para murid dan para rasul. Bahkan Rasul Yohanes meninggal itu kira-kira tahun 90 Masehi itu. Masih sejaman. Jadi Yosefus masih bertemu dengan murid-murid Yesus loh. Masih bertemu dengan rasul-rasul. Sehingga dia menuliskan secara koheren tuh, secara real, secara terpercaya tuh, bahwa saja Yesus betul-betul mati di kayu salib. Jadi ini kan ketika ada orang non-Kristen bertanya, enggak usah, you nggak percaya bukti-bukti internal nggak apa-apa, you baca aja kitab Yosefus.
Atau kalau enggak bilang gini aja Bapak Ibu, ini perbekalan bagi kita semua. Enggak usah buka Alkitab, mau tahu Yesus Kristus itu mati atau enggak. Enggak usah buka Alkitab, pergi aja ke Yerusalem sana, pergi aja ke Israel sana, tanya aja sama orang-orang sana. Nah begitu aja. Jadi perihal tentang kematian Yesus Kristus, itu tidak usah baca Alkitab. Ahli-ahli sejarah cukup untuk membantah hal itu. Jikalau mereka tidak mempercayai bukti-bukti internal dari kitab suci. Nah itu maksud saya perbekalan bagi kita semua. Oke, yang kedua, nah Yosefus itu kan sejarawan dari orang Yahudi kan. Nah bukan hanya itu, namun juga ada sejarawan dari Romawi. Jadi jikalau sejarawan dari Yahudi itu mungkin kurang banyak, kurang kuat. Oh tunggu dulu, ada sejarawan dari orang Romawi itu yang hidup kira-kira tahun 55 sampai 120 Masehi itu. Dia berkata demikian, namanya Cornelius Tacius, berkata demikian. Nero memikul dosa, maksudnya pembakaran Roma, pernah Nero membakar kota Roma itu, dan memberikan siksaan yang hebat untuk kasta yang ia benci, karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen oleh rakyat. Kristus, dari situlah nama itu berasal, menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu kejaksaan kami, Pontius Pilatus. Jadi sejarawan Romawi pun yang sebenarnya pemimpin dari sejarawan ini, Cornelius ini yang menghakimi itu semua. Sebenarnya dia ini bisa Bapak Ibu tidak menuliskan perihal tentang kematian Yesus. Kenapa? Karena itu menjelekkan kekaisaran Romawi pada saat hari itu. Namun sejarawan ini luar biasa, dia jujur tuh. Walaupun para orang Romawi yang membunuh Yesus, namun dia tidak memanipulasi sejarawan itu. Dia jelas menulis dengan jujur. Nah inilah bukti-bukti yang sangat kuat untuk membuktikan kematian Yesus Kristus. Sejarawan Yahudi oke, sejarawan Romawi juga oke, kredibel bukti-buktinya. Bukan hanya itu, sejarawan dari Yunani juga terbukti saudara-saudara. Namanya Lucianus dari Samosata. Berkata demikian, kamu tahu orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru pada mereka dan disalibkan karena itu. Nah bisa dilihat, dituliskan oleh sejarawan dari Yunani saudara-saudara sekalian. Jadi dari seluruh benua ini saya katakan, sejarawan Yahudi oke, sejarawan Romawi oke, sejarawan Yunani juga oke. Bukan hanya itu, sejarawan Syria juga menuliskan hal itu saudara-saudara sekalian. Mengatakan demikian. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana, sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Nah, bukti-bukti eksternal ini sangat penting untuk kita memberikan apologetika bagi orang-orang di luar orang Kristen, Bapak Ibu. Makanya bukan hanya bukti internal itu, namun bukti eksternal. Tuhan memang sudah mendesain ini, Bapak Ibu. Tuhan sudah mendesain. Hanya saja memang banyak para kita orang-orang Kristen itu tidak mau mempelajari hal-hal ini, saudara-saudara. Tuhan udah mendesain hal ini semua dari segala benua tuh. Makanya jangan anti terhadap sejarah-sejarah, enggak. Alkitab tidak mungkin bisa terlepas dari sejarah, enggak mungkin. Alkitab itu berisi banyaknya sejarah-sejarah yang koheren tuh. Nah, jikalau ini kita buktikan kan, ayo kita adu argumen wes, yuk. Ada studi akademis tuh. Kita bisa buktikan tuh, ini loh tulisannya, ini loh buktinya, ini loh orangnya. Baca loh di sini. Kan mereka menjadi apa ya? Tidak memfitnah kita lagi. Itulah iman Kristen yang sejati itu, saudara-saudara sekalian. Oke, kiranya ini menjadi perbekalan bagi kita semua. Nanti Bapak Ibu yang ingin slide saya akan kasihkan jikalau Bapak Ibu ingin slide-nya. Oke, dari Talmud Yahudi juga, bukan hanya itu. Dari Talmud itu kira-kira penjabaran dari hukum Taurat tuh. Sampai sekarang masih ada Talmud Yahudi itu. Nah di Talmud Yahudi juga dijelaskan Bapak Ibu bahwasanya Yesus itu mati di kayu salib. Pada malam Paskah Yesus digantung, tertulis di dalam kitab Talmud, bisa dibandingkan di dalam Lukas juga pasal 23 ayat yang ke-39. Jadi ini bukti-bukti yang sangat kredibel tuh, tidak perlu kita ragukan lagi. Bukti internal oke, bukti eksternal oke. Nah inilah iman Kristen Bapak Ibu, sebegitu kuat saudara-saudara sekalian. Sejak zaman Yesus Kristus sampai sekarang, iman Kristen itu digoncang Bapak Ibu, digoncang sampai sekarang, digoncang terus sampai sekarang. Tapi ingat Bapak, lihatlah, kitab suci tetap berdiri, teguh berdiri. Karena kitab suci membela dirinya sendiri. Yes, dari sejak zaman para nabi itu, para rasul tuh, sampai sekarang digoncang. Namun ingatlah, berdiri selalu kitab suci itu.
Oleh siapa? Oleh para pengajar-pengajar kita ini, saudara-saudara sekalian, yang belajar sungguh-sungguh kitab suci. Bapak Ibu lah yang akan meregenerasi semuanya anak-anak kita tuh. Jikalau saya melihat amanat agung Bapak Ibu, apa dikatakan? Bukan dikatakan jadikanlah semua orang Kristen, enggak dikatakan demikian. Kendati pun memang harus masuk agama Kristen jikalau sudah percaya. Namun apa yang dikatakan? Ajarkanlah mereka. Artinya kita ini harus sebagai guru semua tuh. Kan begitu, poinnya kan di situ. Jadi guru semua tuh. Atau kita memultikan, multi itu. Bagaimana multi disciple tuh. Bagaimana kita memuridkan itu semuanya tuh. Nah, itulah amanat agung bagi kita semua. Nah, ini bukti-bukti ini kiranya memberkati kita semua. Oke, kita sudah selesaikan perihal tentang kematian Yesus Kristus, saudara-saudara. Yang menarik, bahkan sejarawan sarjana perjanjian baru yang liberal, yang agnostik dan ateis. Jadi saudara-saudara, ini edukasi bagi kita semua. Di luar sana, di Eropa, ada yang dinamakan Kristen liberal. Ada yang dinamakan Kristen agnostik. Namun ada beberapa yang ateis tuh. Jadi di sini kan tidak ada Kristen agnostik kan. Tapi sebenarnya ada. Hanya saja tidak mau mengakui. Saya jelaskan, ini hanya sebagai edukasi bagi kita semua. Namun liberal ini juga berbeda pandangan. Jikalau di barat, liberal itu adalah orang yang benar tuh. Kalau di barat, arti liberal itu adalah orang yang benar, tangan kanan istilahnya itu. Namun kalau di kita, liberal itu adalah tangan kiri yang tidak benar tuh. Namun konteks di sini adalah di tangan kiri karena kita adalah orang Asia tuh. Jadi orang liberal itu maksudnya seperti ini, saudara-saudara. Dia mempercayai Tuhan, tapi tidak mempercayai kitab suci sebagai firman Tuhan. Nah, itu orang liberal tuh. Seperti Herman Barth, itu seorang pastor tuh. Pastor dianya. Namun dia mengatakan bahwasanya kitab suci itu enggak semuanya firman Tuhan. Dia katakan jelas demikian. Jadi dia adalah orang yang liberal tuh dari perspektif kita. Bahwasanya liberal itu adalah tangan kiri tuh. Nah, jadi ada orang yang liberal tidak mempercayai sepenuhnya kitab suci. Agnostik ini adalah orang Kristen agnostik adalah orang yang percaya akan Tuhan, namun itu Tuhan yang jauh sekali, jauh Tuhannya, tidak bersinggungan dengan manusia. Jadi Allah itu menciptakan bumi dan manusia, setelah itu Allah tinggalkan manusia. Ya wes, urusan dirimu sendiri. Singkatnya demikian, saya membuat singkat, tentu panjang penjabarannya. Namun singkatnya demikian, diciptakan bumi dan segala isinya manusia, oke, urusanku udah selesai, aku tinggalkan urusan dirimu sendiri. Jadi Allah itu tidak campur tangan untuk kehidupan manusia. Dan Allah itu tidak terjangkau. Jadi sebenarnya orang agnostik ini orang yang meragukan Tuhan sebenarnya. Jikalau kita masuk lebih dalam lagi. Kendati pun mereka tidak mau mengakui akan hal itu. Oh, aku mengakui Tuhan kok. Cuma memang Tuhan itu nggak bisa dipikirkan. Nggak bisa dijangkau. Jauh. Nggak ikut intervensi dari kehidupan manusia. Akhirnya mereka mulai meragukan Tuhan. Nah sebenarnya kekristenan sendiri pun kan sebenarnya kita banyak meragukan Tuhan kan. Walaupun kita nggak mengatakan kita orang agnostik. Loh, saya sendiri pernah seorang agnostik, saudara. Yes. Kenapa harus malu mengakui hal itu? Ketika semua tekanan datang tuh, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kok banyak masalah sih yo. Sudah sekolah Alkitab tinggi-tinggi kok gini hasilnya yo. Tuhan itu ada enggak yo? Ya, saya pernah demikian. Mengapa harus malu untuk hal itu? Jadi mulai meragukan Tuhan karena keadaan yang ada, yang menekan itu. Namun kan seiring berjalannya waktu, seiring belajar dengan baik, seiring adanya pengalaman tuh, akhirnya kan keraguan itu kan mulai hilang tuh. Kan itu sesuatu yang normal sebenarnya saudara-saudara sekalian. Nah, namun di kekristenan juga sebenarnya ada Kristen agnostik, kendati pun tidak ada orang yang mengakuinya seperti itu. Nah, bahkan sejarawan yang liberal, agnostik yang tadi kan, ateis ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan tuh. Teis itu kan ilah. A itu berbicara tentang tidak ada. Jadi tidak atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Ateis namanya. Milenial. Milenial itu 1000 tahun. Artinya orang yang tidak mempercayai kerajaan 1000 tahun. Namanya amilianisme. Jadi ateis juga tidak mempercaya akan keberadaan Tuhan. Nah, anehnya saudara-saudara, baik itu yang liberal yang tadi yang saya katakan, agnostik yang tadi, ateis setuju mereka bahwa Yesus itu betul-betul disalib dan mati disalib sebagai manusia. Jadi ini betul-betul sebuah bukti yang sangat kuat juga bagi kita. Bukan hanya golongan kita orang Kristen yang bukan liberal, yang bukan agnostik, yang bukan ateis. Namun orang ateis, liberal, agnostik pun ya sepakat
walaupun dia liberal tuh, sepakat dia mempercayai akan kematian Yesus Kristus. Herman Barth pernah berkata demikian, saudara. Seorang ahli tafsir perjanjian lama. Kematian Yesus Kristus tidak bisa disangkal oleh siapapun. Herman Barth loh, yang mengatakan bahwasanya semua Alkitab itu tidak berisi semua firman Tuhan. Herman Barth itu loh. Namun dia jelas mengatakan, kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak terbantahkan oleh sejarah. Nah, jadi ini merupakan perbekalan bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Oke, kita sudah menyelesaikan perihal tentang kematian Yesus Kristus. Ingat, kematiannya betul-betul sangat tidak terbantahkan. Kendati pun ada orang yang mengatakan diangkat, ya wes itu sakarepmu. Oh, bawain pulang gitu loh. Saya punya bukti-bukti yang tidak terbantahkan tuh. Dari Yosefus, dari sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi, sejarawan Syria, sejarawan Yunani, dan bahkan dari Talmud itu ada tuh semuanya. Dan bahkan orang liberal, orang ateis, orang agnostik, semuanya mendukung bahwasanya Yesus benar-benar mati di kayu salib sebagai manusia untuk menebus segala dosa manusia. Inilah pentingnya saudara mengapa saya membuktikan ini. Karena itu penting untuk iman kita. Karena kematian Yesus untuk menebus segala dosa kita. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua itu saudara-saudara sekalian. Perihal tentang Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya pernah masuk di sebuah grup teologi atau grup diskusi iman Kristen. Ada yang mengatakan demikian. Para murid itu, Bapak Ibu, itu halu dianya. Menghayal dianya. Karena guru itu kan, Yesus itu kan guru mereka kan. Sangat dicintai, sangat didambakan, mengadakan banyak mujizat. Banyak penggemarnya, popularitasnya tinggi. Jikalau Bapak Ibu detail membaca sejarah Yesus, Yesus itu terkenal di mana-mana Bapak Ibu. Bahkan dari Syria dia terkenal. Masih ingat bagaimana pengajaran Yesus di taman itu, di bukit itu saudara-saudara. Dari Dekapolis datang, seberang sungai Yordan datang, dari Syria datang, dari Galilea datang, semuanya datang tuh. Jadi sangat populer Yesus itu saudara-saudara. Nah, karena kepopuleran Yesus ini dan banyak dicintai oleh banyak orang, mengadakan banyak mujizat. Ketika meninggal Yesus, mati Yesus, halu mereka semua. Berhalusinasi mereka. Kan seperti kita mungkin pernah ditinggalkan oleh orang tercinta kita kan. Di kampung saya sering begitu Pak, Bu. Jadi ditinggalkan oleh istri atau suaminya. Tiba-tiba malamnya istrinya itu ngomong sama anak-anaknya. Aku tadi malam ketemu sama papa. Wah, aku lihat di dapur dianya. Aku lihat dia di sepeda motor. Halu kan? Nah, dari sejarah itu, dari cerita itu, ditariklah kesimpulan juga untuk menempatkan ke posisi Yesus. Nah, sebenarnya Yesus itu sama, dia nggak bangkit. Semua murid itu halu. Sama seperti orang-orang yang terlalu mencintai seseorang, tiba-tiba seseorang itu meninggal, sehingga orang yang ditinggalkan itu menjadi halusinasi dianya. Hanya penglihatan itu tidak benar. Ayo, bagaimana jawabannya? Ayo, yes. Iya kan? Begitulah kerasnya dunia teologi Bapak Ibu. Dan kita harus menjawab itu bagaimana. Nah, saya akan membuktikan nanti, bukan hanya bukti internal. Internal itu mungkin tidak berlaku bagi orang yang di luar iman Kristen. Namun bukti sosiologi nanti akan saya sampaikan tuh. Bukti sosiologi dan psikologi itu. Mari kita masuk bersama-sama saudara-saudara sekalian. Para murid kaget dan putus asa saat Yesus ditangkap. Sang guru yang mereka ikuti siang dan malam akan dihukum mati. Bahkan karena takut, hampir semua dari mereka lari dan menyangkal Yesus jelang penyalibannya. Pun setelah Yesus mati, para murid juga tidak berharap berjumpa Yesus lagi. Sungguh kealam keadaan para murid saat itu. Bapak Ibu, saudara, tahu enggak? Ketika Yesus mati, Bapak Ibu, bahkan para murid pun tidak menghendaki akan kebangkitan Yesus, Pak. Yes, tidak menghendaki kebangkitan Yesus. Apa buktinya, bro? Petrus kembali kepada pekerjaannya. Para murid sendiri pun tidak mengharapkan Yesus bangkit. Enggak, Bapak Ibu. Bahkan ketika Yesus disalib, kita sudah melihat. Bahkan Petrus pun sampai mengutuki dirinya sendiri. Bahwasanya dia betul-betul tidak mengenal Yesus tuh. Ketika ditanya oleh para tentara Romawi itu. Begitu disangkal 3 kali, mengutuki juga. Teman-teman yang lain bagaimana? Murid-murid yang lain bagaimana? Semua kocar kacir. Semua terbirit-birit. Bapak Ibu, saya pinjam istilah dosen saya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan kaget ya Bapak Ibu ya.
Namun ketika saya menggunakan istilah ini, Bapak Ibu langsung tahu gambarannya. Ini perkataan dosen saya, namanya Pak Dr. Pangeran Manurung. Murid-murid itu Bapak Ibu mencret semuanya mereka Bapak Ibu saudara sekalian. Itu hiperbol Bapak Ibu ya. Namun itu sudah menggambarkan semuanya itu. Ketika Yesus ingin disalibkan tuh, murid itu mencret keluar, mereka lari terbirit-birit ke sana semua saudara-saudara sekalian. Karena mereka ketakutan semuanya. Bahkan mereka tidak mengharapkan akan kebangkitan Yesus Kristus. Namun yang aneh saudara-saudara, selang beberapa hari dengan tekad yang berapi-api, mereka memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dan berkata bahwa Yesus telah menampakkan dirinya secara langsung kepada mereka. Nah, selang beberapa hari saudara-saudara, murid-murid itu yang dahulunya meninggalkan Yesus, sekarang mereka malah memberitahukan tentang bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudara sekalian, banyak orang menghinakan Petrus kan. Oh, menyangkal Yesus, jangan seperti Petrus. Kita menyangkal Yesus 3 kali. Jangan seperti Thomas yang baru melihat, baru percaya. Kan kita kan seperti itu semuanya seterusnya kan. Namun percaya enggak Bapak Ibu? Wajarlah Petrus dan Thomas seperti itu. Yes. Bahkan jikalau kita di posisi Petrus dan Thomas, bahkan lebih bejat mungkin kita Bapak Ibu. Ya, bahkan lebih bejat kita daripada Petrus dan Thomas. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa mereka seperti itu? Yang pertama Bapak Ibu, itu tekanan dari psikologis Bapak Ibu. Betul-betul Yesus dilihat dipakukan tangannya. Dan jikalau ada orang yang mengakui Yesus, itu juga akan diperlakukan hal yang sama. Jadi tekanan psikologisnya itu kuat saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara sekalian, ingat, baik para murid belum penuh dengan Roh Kudus. Nah ini yang kita tidak ketahui. Wajar Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Wajar Thomas itu tidak percaya. Sebelum melihat Yesus, wajar. Belum penuh mereka dengan Roh Kudus. Namun ketika mereka penuh dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta tuh, Kisah Rasul pasal yang kedua, lihat bagaimana transformasi dari Petrus. Dia berkata belantang itu kepada orang Romawi, kepada ahli-ahli Taurat, kepada imam-imam kepala itu. Dicaci maki tanda petik itu Bapak Ibu Saudara. Dengan lantangnya. Kenapa? Sudah penuh dengan Roh Kudus dia. Lihat itu Thomas yang sebelum melihat baru dia percaya. Jika tidak melihat dia tidak percaya. Lihat dia, mati martir dia di India sana, memberitahukan iman Kristen. Jadi ini merupakan pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita tidak sembarangan di dalam menilai seorang tokoh itu. Jadi objektif kita menilai hal-hal itu semua. Begitu juga dengan Andreas, walaupun dia lari itu semuanya. Dan yang lain-lain sebagainya. Mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Namun ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka semua mati martir. Kecuali Yohanes. Itu pun sebenarnya saudara, Yohanes itu pernah dibunuh Bapak Ibu. Pernah dibunuh dianya. Jika Bapak Ibu membaca sejarah yang lebih dalam, orang kan berkatakan semuanya mati martir kecuali Yohanes kan begitu kan. Namun sebenarnya Yohanes pernah digoreng Bapak Ibu. Digoreng dengan minyak yang banyak Bapak Ibu. Digoreng dianya. Dan buktinya sangat kredibel, sejarahnya sangat kredibel tuh. Namun ternyata dia selamat dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos tuh, dan di sanalah dia sampai akhir hidupnya. Sebenarnya dia pernah dieksekusi, namun ternyata Tuhan masih mengizinkan dia untuk hidup, untuk menulis kitab Wahyu tuh, dan selesai. Sebenarnya semua para murid itu mati martir, seyogianya sebenarnya demikian saudara, karena iman mereka. Nah itulah Bapak Ibu transformasi dari Roh Kudus itu sendiri, yang nanti 40 hari ke depan nanti kita juga akan memperingatinya saudara-saudara sekalian. Nah, apakah benar para murid halu itu berhalusinasi mereka sama seperti orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya atau orang yang dicintai? Halusinasi jadinya ada penampakan dan lain seterusnya. Anak-anak kita kan sering gitu. Di kampung saya pernah begitu. Meninggal papanya, tiba-tiba anaknya ini berkata, saya lihat papa tadi kerja di ladang itu. Ya karena anaknya kan sangat cinta mungkin sama papanya. Nah apakah benar demikian juga para murid? Mari kita cross check bersama-sama saudara-saudara. Yang perlu kita tahu, halusinasi tidak mungkin dialami oleh sekumpulan orang secara bersamaan dengan halusinasi yang sama. Saya ulangi Bapak Ibu, ini adalah bukti psikologi dan sosiologi. Bapak Ibu, ada 3 sebenarnya bukti. Ada bukti internal dari kitab suci, ada bukti eksternal dari luar kitab suci, dari arkeologi, dari buku-buku sejarah, dari sejarawan yang tadi. Namun ada yang dinamakan bukti moral
yaitu bukti moral ini di dalam poin kecilnya itu bukti psikologi dan bukti sosiologi. Nah, ini bukti sosiologinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud saya adalah halusinasi tidak mungkin dialami oleh sekumpulan orang secara bersamaan dengan halusinasi yang sama. Enggak mungkin. Misal, saya berikan mempersingkat atau mempermudah ini semua. Bayangkan kita semua di kapal. Oke ya, kita membayangkan kita semua ada di kapal nih. Dan kita udah 1 minggu nggak makan. Oke ya, 1 minggu kita nggak makan. Kita sedang di kapal nih, kita adalah di lautan. 1 minggu kita nggak makan, terombang-ambing di laut. Oh gitu. Udah mulai kelaparan. Vena mulai berhalusinasi dianya itu. Dia melihat layar itu seperti roti itu. Wih, layar ini udah kayak roti ini. Kan halusinasi dianya kan. Udah kelaparan dia. Tak mangan nih layar ini kayak roti ini. Tiba-tiba Kak Ferry malah melihat tiang dari layar itu kayak sosis itu dilihat dia kan. Berhalusinasi dianya. Seminggu nggak makan ya apa? Halusinasi semuanya kan. Udah kayak roti. Terus mungkin Kak Yason melihat jangkar-jangkar kapal itu kayak paha ayam tuh. Jangkar kapal itu kan berhalusinasi semuanya. Nah, artinya apa? Halusinasi itu mungkin dialami oleh semua orang, tapi tidak mungkin halusinasi yang sama. Dapat saudara-saudara? Dapat konsepnya kan? Dapat. Nah, para murid juga demikian. Enggak mungkin semua mereka berhalusinasi yang sama tuh. Oke, dapat kan? Nah, ini poinnya tuh. Jadi ada bukti psikologi dan sosiologinya tuh. Enggak mungkin orang berhalusinasi dengan hal yang sama. Namun para murid menjelaskan semuanya bahwa Yesus itu bangkit. Halusinasi yang sama enggak mungkin. Berarti ini bukan halusinasi. Nah, itu loh bukti-buktinya begitu untuk menjelaskan bahwa Yesus itu bangkit itu bukan halusinasi belaka, namun itu adalah real. Karena halusinasi itu tidak mungkin dialami oleh sekumpulan banyak orang dengan halusinasi yang sama. Tentu halusinasi orang itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu buktinya sangat kredibel untuk hal itu. Kita bisa melihat kepada Maria Magdalena, pertama-tama Tuhan menampakkan dirinya. Yes, dilihat Maria Magdalena Yesus bangkit itu. Oke, setelah itu kepada para murid yang kembali dari kubur. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Oh, ada lagi yang melihat kebangkitan Yesus. Enggak halusinasi dong. Iya kan? Udah ada dua pokok tuh. Maria Magdalena dan kepada wanita yang kembali dari kubur Yesus. Kepada Petrus juga. Di dalam Lukas 24 ayat ke-34. Kepada 2 orang murid dari Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Kepada seluruh murid Yesus. Yohanes 20 ayat yang ke-26. Kepada 7 murid Yesus di pantai Danau Galilea. Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Kepada lebih dari 500 yang sudah kita pelajari di dalam 1 Korintus 15 yang kemarin, minggu kemarin. Yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Kepada Yakobus saudara Tuhan Yesus. Mereka melihat betul-betul kebangkitan Yesus. Betul-betul bangkit. Enggak mungkin mereka halusinasi yang sama. Dapat poinnya saudara-saudara ya. Tentu mereka akan berhalusinasi yang berbeda-beda tuh. Namun mereka menyaksikan semuanya bahwasanya Yesus bangkit. Nah, ini kan bukti psikologinya tuh, bukti sosiologinya juga. Bahwasanya para murid tidak berhalusinasi. Para murid betul-betul menyaksikan itu semua saudara-saudara sekalian. Melalui banyaknya saksi mata dalam peristiwa kebangkitan Yesus, kita dapat yakin dan menyimpulkan bahwa ia telah bangkit. Para murid sungguh-sungguh menjumpai Yesus yang telah bangkit dan tuduhan bahwa para murid berhalusinasi tidak dimungkinkan. Nah, ini kan menjadi iman yang kuat. Bukan hanya asal yang penting percaya gitu loh. Enggak zamannya lagi sekarang. Oke, zaman dahulu boleh. Sekarang enggak lagi demikian. Harus ada bukti-bukti internal, eksternal, sosiologi, moralitas. Harus ada bukti-bukti itu semua saudara-saudara sekalian. Dan saya nanti akan menyampaikan sesuatu yang sangat menggugah emosi kita. Namun itu bagian-bagian terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar lagi. Nah, mengikuti semangat dari para rasul bahwa kebangkitan Yesus adalah berita yang harus diproklamasikan sekaligus diargumentasikan. Jelas Bapak Ibu. Harus diargumentasikan iman itu. Harus dibuktikan iman itu. Bukan hanya dari kitab suci namun di luar kitab suci juga harus dibuktikan. Dan juga ada bukti iman itu dari tindakan Bapak Ibu. Jadi bukti itu bisa dari internal, bisa dari eksternal dan juga dari tindakan tuh. Dari tindakan kita yang membuktikan bahwa kebenaran yang kita percaya itu benar melalui tindakan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu juga yang dilakukan oleh para murid pada saat hari itu saudara-saudara.
Oke, bukti yang selanjutnya untuk mendukung hal itu bahwasanya bukan halusinasi. Bukti yang pertama adalah kubur yang kosong. Sarjana perjanjian baru atau para penafsir perjanjian baru sepakat bahwa beberapa mereka yang liberal setuju bahwa ada fakta sejarah di balik klaim Injil bahwa para saksi menemukan kubur Yesus yang kosong. Jadi orang yang bukan Kristen pun mengklaim tuh bahwasanya memang ada fakta sejarah yang tak terbantahkan, bahwasanya memang penemuan arkeologi membuktikan bahwasanya kubur itu kosong. Padahal yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang liberal tuh, yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Namun dia mengatakan, wes memang kubur itu betul-betul kosong. Itu adalah bukti arkeologis tuh untuk menangkis segala argumentasi bahwasanya para murid itu halusinasi karena kubur itu betul-betul kosong. Yang kedua, penampakan setelah penyalipan. Perjanjian baru mencatat banyak saksi mata yang mengalami perjumpaan dengan Yesus setelah kematiannya. Tadi sudah kita lihat saudara-saudara. Banyak yang berinteraksi dengannya dan di berbagai waktu dan tempat. Saksi-saksi kebangkitan mengaku telah melihat, mendengar, menyentuh Kristus yang telah bangkit. Nah ini kan penting bagi kita tuh. Jadi bukan hanya asal-asal melihat gitu, enggak. Namun menyentuh, melihat, mendengar. Dan tahu enggak saudara-saudara, seluruh saksi-saksi mata yang tadi itu akhirnya berkumpul mereka itu semua. Dengan mengutarakan sebuah kesaksian yang sama bahwasanya Yesus bangkit. Dan ada 40 hari lagi Yesus di dunia setelah dia bangkit kan. Ada 40 hari lagi menyampaikan kabar kerajaan surga. Dan itu betul-betul sesuatu yang menggemparkan dan sesuatu yang bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi akan hal-hal itu. Adanya penampakan setelah penyalipan saudara-saudara sekalian. Dan bukti yang ketiga untuk membuktikan itu bukan halusinasi adalah transformasi dari para rasul. Kisah para rasul menggambarkan transformasi dramatis para rasul. Mereka yang dikenal pengecut yang dahulunya, saya katakan tadi, kayak Petrus tuh, seperti Thomas tuh, yang semuanya, Andreas seterusnya, dikenal pengecut dan penakut menjadi pengkhotbah yang berani hingga mati martir. Saudara-saudara, ada yang paling menarik dari semua rasul Bapak Ibu. Rasul Paulus itu menjadi rasul yang paling menarik sepanjang sejarah saudara-saudara. Kenapa? Kalau itu hanya halusinasi Bapak Ibu, Rasul Paulus itu menjadi rasul paling goblok sedunia itu. Iya dong. Iya kan? Kalau semuanya itu halusinasi, para murid semua halusinasi itu. Bagaimana mungkin bisa Rasul Paulus bertobat? Ayo. Dia, Bapak Ibu saudara sekalian, dari yang ini dipahami Bapak Ibu. Kan Rasul Paulus itu kan dulu itu kan penghujat tuh. Dia penyiksa tuh kan. Dia pembunuh tuh, menyiksa orang-orang Kristen. Dari yang dahulu ini sangat-sangat betul-betul diyakini. Dalam beberapa hari, 3 hari tok Bapak Ibu. Langsung begini Bapak Ibu Saudara. Bagi saya itu bisa membuat mati itu. Bisa itu stroke dia itu saudara-saudara. Dari yang ini betul-betul diyakini. Saudara-saudara dia mengatakan saya tidak bercacat untuk mentaati hukum Taurat. Saya mazhab yang paling keras. Itu guru saya itu Gamaliel. Gamaliel itu gurunya Hillel itu. Yang paling terkemuka itu. Dari yang dulunya ini diyakini sangat kuat. Namun melalui penampakan, melalui penglihatan, melalui pemanggilan. Rasul Paulus langsung berubah drastis. Dari membalikkan telapak tangan. Tuh, buak. Nah jikalau ini tidak betul benar-benar terjadi. Yesus itu tidak betul-betul bangkit. Maka Rasul Paulus menjadi rasul yang paling bodoh sepanjang zaman. Namun karena Rasul Paulus berasal dari latar belakang yang berbeda, bahkan berasal dari fenomena yang berbeda, mazhab yang berbeda. Namun karena transformasi dari Rasul Paulus itu yang dahulunya jahat, menghujat Yesus, berubah menjadi pemberita Injil. Itu adalah bukti psikologi yang tidak terbantahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin dia bisa berubah tanpa sebuah kebenaran, kebangkitan Yesus Kristus saudara-saudara. Nah kan itu transformasi bukan hanya 12 murid Yesus, namun transformasi Rasul Paulus yang betul-betul sangat menarik saudara-saudara. Saya membayangkan saudara-saudara ya, jikalau saya mengatakan, oh dunia itu datar. Datar dunia itu saya yakini. Saya mengajar puluhan tahun. Bumi itu datar, bumi itu datar. Tiba-tiba saya menerima sebuah kebenaran bahwasanya bumi itu bulat. Buang begitu. Secara psikologi saya tertekan tuh. Iya kan? Iya dong. Psikologis tertekan tuh. Begini tak kebenarannya tak.
Nah, itulah gambaran Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dahulunya dia tidak percaya Yesus, bahkan menghujat, sekarang melalui pemanggilan, puji Tuhan, dia menjadi rasul yang memberitakan firman Tuhan, Injil, sampai ke seluruh bangsa, sampai ke orang kita juga, orang Jawa. Jikalau saudara membaca masuknya Injil ke Indonesia, Bapak Ibu, itu karena apa? Karena penjajahan kan? Iya. Namun uniknya, walaupun Indonesia dijajah, baik itu oleh Portugis, baik itu oleh Inggris, baik itu oleh Belanda, baik oleh Jepang itu. Namun sebenarnya Bapak Ibu tahu nggak? Dikirim itu misionaris-misionaris. Gitu. Seperti misionaris ke orang Batak itu, Nomensen itu. Misionaris dari orang yang datang ke orang Batak tuh, Nomensen tuh. Jadi walaupun Indonesia ini dijajah, misionaris-misionaris itu Bapak Ibu, mereka bisa menerima Injil. Itu juga karena kontribusi atau sumbangan pengajaran dari Rasul Paulus yang dikhususkan Tuhan untuk memberitahukan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi dari Rasul Paulus lah sebenarnya, jikalau kita masuk kepada kerucutnya, dari Rasul Paulus lah maka tersebar segala Injil sampai kepada kita Bapak Ibu. Karena para rasul hanya menyampaikan Injil kepada orang-orang, para rasul murid-murid Yesus loh. Sebenarnya hanya menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi. Walaupun Thomas akhirnya ke India, oke lah, oke. Walaupun Lukas akhirnya ke orang Roma, oke lah. Namun yang paling penting adalah Rasul Paulus dikhususkan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, saudara-saudara sekalian. Munculnya gereja mula-mula, yes, itu menjadi bukti bahwasanya tidak halusinasi. Seterusnya minggu menjadi hari ibadah, saudara-saudara sekalian. Nah, saya ingin memberikan puisi bagi kita semua. Yang puisi ini membuat saya melankolis itu. Biasanya saya tidak pernah melankolis, namun saya menjadi agak sedikit melankolis ketika menceritakan sebuah puisi ini, saudara-saudara. Bukan puisi sih, namun seperti mazmur begitulah, saudara-saudara sekalian. Dan ini sebagai penutup bagi kita semua, kiranya menjadi refleksi dan iman bagi kita semua untuk semakin teguh dan berterima kasih atas pengorbanan Yesus di kayu salib dan atas segala apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, mengampuni segala dosa-dosa kita, yang bukti-buktinya tidak terbantahkan lagi. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus hidup selama 33 tahun di dunia. Selama 3,5 tahun dia menjadi seorang pengajar dan memberitakan Injil. Dengan 30 keping perak dia dijual. Dengan 3 kilometer dia berjalan untuk memikul salibnya. Dengan 3 liter kurang lebih darah dicucurkan sebelum dia meninggal. Mulai 3 jam kira-kira kegelapan menyeliputi Yerusalem pada saat hari itu. Padahal keadaan telah siang pada saat hari itu. 3 hari 3 malam dia di alam barza tuh. Di dalam kehidupan orang mati, di alam maut itu. Dan dia hanya ingin menjelaskan 3 kata bagi kita semua. Aku mengasihi kamu. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih-Mu tiada duanya. Naik satu Pak, naik satu dari yang tadi. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi.
mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Benarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, 33 tahun dia hidup di dunia, benarlah itu. 3,5 tahun juga hanya dia mengajar itu. Dan dengan 30 keping perak dia dijual itu. Dengan 3 kilometer dia berjalan dari tempat dia dihakimi sampai ke Bukit Golgota. Dan 3 liter kurang lebih darah itu dicurahkan dia. Dan 3 jam itu kira-kira kegelapan meliputi Yerusalem pada saat hari itu. Dan 3 hari 3 malam juga lah dia ada di dalam kematian itu. Dan Yesus hanya ingin mengucapkan 3 kata kepada kita. I love you, atau aku mengasihimu, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Kita akan naikkan refrainnya kembali. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Tuhan, kami sangat mengerti pada akhir zaman ini, iman itu tidak berjalan begitu saja. Tetapi suatu saat, pada zaman yang Engkau izinkan, maka iman itu harus mengalami ujian. Dan kami melihat Tuhan, untuk saat-saat ini, di dalam abad ini, ujian itu mulai menerpa iman kekristenan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami juga percaya bahwa iman kami tidak akan jatuh. Bahkan semakin diuji, semakin tangguh dia berhadapan dengan segala ujian. Dan Engkau telah mempersiapkan zaman ini Tuhan, dengan segala kemajuan teknologi yang terbuka. Tidak ada lagi yang tertutup. Dan semuanya itu akan dibicarakan. Baik suka atau tidak suka. Baik orang yang membenci maupun orang yang mengasihi. Maka semuanya ini Tuhan akan disuarakan di dunia ini. Dan kami semua akan mendengar dan mengerti akan keadilan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, apapun keadaan kami tetap bersyukur kepadamu. Kami tidak kecil hati, bahkan kami berbesar hati. Semakin kami bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang ada di luar sana Tuhan. Supaya iman kami bertambah-tambah tangguh dan kami mampu menjawab segala apa yang disodorkan kepada kami untuk mempertanyakan iman kami. Maka kami akan mendapat kesempatan dan kemurahan Tuhan untuk kami boleh bersaksi tentang segala kemurahan dan kebaikan-Mu
terutama adalah kehadiran-Mu di dalam dunia dan segala apa yang telah Engkau lakukan bagi keselamatan kami, semua yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus akan membuat kami menjadi insaf akan keadaan kami. Dan kami mau menerima Engkau, dan kami boleh mengalami keselamatan sejati di dalam kurban yang telah Engkau adakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur bagi Engkau, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini. Saatnya kami akan kembali Tuhan, dan kami mohonkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, keselamatan yang kekal, damai sejahtera, sukacita surgawi yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ulanglah beserta dengan segala berkat ini, ditambah-tambahkan dengan berkat-berkat jasmania yang kita butuhkan selayaknya di dunia ini, dan juga kita dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin.